sunnah gerhana bulan total atau sholat kusuf yang terjadi pada dini hari tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2025 yang dimulai ini untuk gerhana bulan pada pukul 00.30 ya, atau 23.27 ya pada awal total, kemudian pukul sampai dengan pukul 01.52 waktu Indonesia Barat di akhir total. Puncak gerhana itu kurang lebih pada pukul 01.11 waktu Indonesia Barat di lingkungan Sidul Riman RW 09 Kelurahan Lebak Kidul Bandung yang insya Allah akan sebentar lagi akan dilaksanakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan segera pada kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Sebagai imam khatib pada salat sunnah gerhana bulan total pada hari ini adalah yang terhormat Bapak Insinyur Haji Wahid Syarifuddin MM yang aktivitas beliau adalah sebagai Ketua Dekan Nurul Iman. Kemudian kami atas nama Pengusikan Ulama maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kritik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Kepada para jamaah, setelah selesai sholat sunnah gerhana akan tetap berada di tempat duduk, khusus kepada ibu-ibu disarankan tidak membuka mukena selama menyimak khutbah. Kemudian setelah selesai menyimak khutbah dilanjutkan untuk bersedekah atau memberi infak kepada kaum duafa di sekitar kita atau dimasukkan ke dalam kotak amal yang tersedia secara langsung. Kemudian setelah selesai mendengarkan khutbah, para jamaah dipersilakan untuk melihat gerhana bulan secara langsung di halaman Masjid Nurul Iman. Saya kira akan cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk menjadi imam sholat sunnah gerhana bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la liqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan
ayat 61. A'udzu billahi waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga pada matahari dan bulan yang bercahaya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassiru ayati liqaumin ya'lamun. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak, yaitu Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang utama. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tashau bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Hadirin ikhwatul iman rahimahullah, malam ini kita menyaksikan suatu kejadian yang akan menambah keyakinan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini bukan disebabkan karena adanya kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan peristiwa manusia, seperti yang sering diberitakan oleh orang tua kita, tetapi semata-mata hanya kuasa Allah yang maha gagah dan maha mengetahui, yang telah menciptakan alam beserta isinya, termasuk matahari, bulan, dan alam semesta lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis tegak. Sesungguhnya bumi dan bulan bergerak pada porosnya, dan matahari sebagai pusat dari pergerakan. Bumi beredar mengelilingi matahari, bulan beredar mengelilingi bumi. Terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Sebaliknya, jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Peristiwa ini memberi peringatan kepada kita bahwa kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya maha kuasa dalam menciptakan alam yang demikian secara teratur dan sempurna, tetapi Dia maha kuasa mengubahnya apabila Dia menghendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita apabila melihat peristiwa tersebut, agar kita senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secepatnya kita bertobat, memohon ampunan dari segala dosa yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza
aradtum syai'an min dzalika farja'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi. Apabila kamu menyaksikan terjadinya gerhana, baik bulan maupun matahari, harus secepat berzikir, ingat kepada Allah, terus berdoa disertai memohon ampunan dengan cara melaksanakan sholat gerhana. Alhamdulillah, kita tadi telah melaksanakan sholat gerhana. Ini merupakan salah satu perintah dari Rasulullah SAW. Adanya gerhana ini kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar peristiwa tersebut dipenuhi dengan hikmah dan manfaat bagi kita. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi segenap penghuni ini. Segala sesuatu yang kita alami harus kita gunakan agar membawa manfaat untuk kepentingan bersama. Gerhana merupakan peristiwa alam yang menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekah. Hadirin yang dirahmati rahimahullah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa apabila terjadi gerhana yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bumi, bulan dan matahari dan alam semesta lainnya bergerak menurut sunatullah. Begitu juga kehidupan manusia di dunia ini tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apapun kecuali karena izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatani sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahmu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Apabila hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan buka kepadanya. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah senang untuk diminta. Beda dengan kita. Kalau kita ada yang minta sekali dikasih, minta lagi kadang-kadang kesal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senang untuk orang-orang yang meminta. Hadirin yang rahimahullah, kemudian tuntunan yang kedua, ketika kita melihat gerhana, maka harus bertakbir. Makanya kita tadi sebelum dilaksanakan sholat, kita senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, pergantian
siang dan malam, dan langit yang berhiaskan bintang-bintang, bumi yang dihamparkan untuk kehidupan manusia, untuk makhluk lainnya. Alam semesta ini berjalan dengan teratur dan harmonis karena ada yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakbir mengagungkannya. Hadirin jemaah iman rahimakumullah. Kemudian tuntunan Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu kita senantiasa bersedekah. Jadi ketika ada gerhana, maka dianjurkan kita untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 1-4, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah benderang, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan sumpah demi malam, demi siang, dan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk menggambarkan bahwa pria dan perempuan akan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka mau mengisi malam dan siangnya dengan usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, fasayassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Hadirin jemaah iman rahimahumullah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan imbalan berupa kenikmatan yang tak terhingga di akhirat kelak, yaitu surga yang abadi. Bahkan harta yang kita nafkahkan pada jalur yang benar akan senantiasa harta itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta merupakan salah satu materi ujian kehidupan. Betapa banyak orang yang terjerumus dengan mendapatkan harta dengan tidak baik, dan tidak sedikit orang yang bergelimang harta, kemudian harta tersebut membawa pada kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Hadirin jemaah iman rahimahumullah, kalau kita lihat dari karakteristik harta itu, ada 3 karakteristik harta. Yang pertama, harta sebagai titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada genggaman kita adalah milik Allah yang dititipkan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dimiliki belum tentu merupakan rezeki kita, karena rezeki yang sebenarnya adalah makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan harta yang disedekahkan, termasuk harta yang dijadikan untuk masjid Nurul Iman ini. Kemudian karakteristik harta yang kedua, yaitu harta sebagai ujian kehidupan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan. Kemudian karakteristik yang ketiga, harta sebagai perhiasan dunia. Mencintai harta adalah bagian dari fitrah manusia, karena harta merupakan perhiasan dunia. Hal yang terindah adalah apabila kita mampu menjadikan perhiasan dunia ini sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan peristiwa
peristiwa ini penuh dengan hikmah, bermanfaat dan berkah kita. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda, dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teras. Selamat ya. Jadi ajal dengan dulu. Oke.